Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di era zamannya teknologi yang makin berkembang pesat sekarang ini, maka kita harus lebih teliti dan juga harus cermat dalam penggunaan HP atau smartphone kita, karena bisa jadi di era zaman sekarang banyak sekali beberapa modus penipuan yang bisa mengancam kita. Contohnya saat ini ada 7 modus penipuan terbaru yang banyak menimpa korbannya. Nah, bagi kalian para pengguna WhatsApp terutama, wajib berhati-hati dengan beberapa chat yang dari nomor yang kalian tidak ketahui, karena bisa jadi Anda sedang menjadi incaran para penipu. Pasalnya ada beberapa modus kejahatan yang dilakukan untuk mengelabui kita selaku korban dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kebanyakan penipu lewat aplikasi WhatsApp dan memanfaatkan beberapa file APK atau aplikasi yang dikirim acak ke nomor HP orang lain. Tujuannya agar penerima chat mengklik dan mendownload file, kemudian tanpa sadar menginstal aplikasi jahat di HP-nya. Cara pembobolan ini disebut dengan phishing, serupa dengan kejahatan yang mengirim link lewat email. Penipu online berharap agar penerima email atau WhatsApp memberikan akses secara tidak sadar, sehingga HP atau akun finansial kita bisa diambil alih atau dibajak. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan memberikan beberapa modus penipuan online yang terjadi di tahun ini. Yang pertama adalah modus kurir. Modus penipuan ini adalah dengan cara yang bersangkutan mengaku sebagai salah seorang dari agen ekspedisi. Kemudian pelaku mengirimkan lampiran dengan nama file berbentuk aplikasi dengan tulisan "lihat foto paket". Nah, kalian yang mengunduh file itu akan kehilangan uang yang disimpan di bank dan berbagai data termasuk keuangan yang bakal diambil oleh para pelaku. Kemudian yang kedua adalah file undangan nikah. Ini sempat jadi banyak perbincangan karena banyaknya pengguna WhatsApp yang mendapatkan. Mereka dikirimi file APK oleh orang yang tidak dikenal berupa sebuah undangan pernikahan berbentuk file atau aplikasi dengan judul surat undangan pernikahan digital. Para penipu mengajak korbannya membuka file tersebut untuk mengecek kebenaran file di dalamnya. Dan yang ketiga ada surat tilang palsu. Modus penipuan ini hampir sama dengan dua modus penipuan sebelumnya, yaitu dengan cara mengirimkan file berjudul surat tilang dalam bentuk aplikasi. Di sini terkesan bahwa kita seakan-akan telah melakukan tindak pelanggaran lalu lintas, sehingga kita mendapatkan surat tilang dan pelaku penipuan mengharapkan kita agar membuka aplikasi tersebut. Dan yang keempat ada Catut My Telkomsel. Penipuan terbaru ini menyangkut salah satu provider, yaitu My Telkomsel. Ini merupakan aplikasi milik operator Telkomsel, di mana korban akan diminta mengklik file aplikasi yang dikirimkan. Selanjutnya mereka akan diminta memberikan izin akses pada sejumlah aplikasi, termasuk foto, video, SMS, dan akses akun layanan perbankan digital atau fintech. Kemudian yang nomor 5 ada pengumuman dari bank. Modus penipuan ini adalah membuat pengumuman yang seakan-akan berasal dari bank. Isinya mengenai perubahan tarif transaksi dan transfer yang tidak masuk akal. Bagi kalian yang mendapatkan link ini, biasanya diberikan sebuah formulir atau mungkin Google Form. Nah, nantinya link tersebut akan membuat data kalian akan dicuri oleh para pelaku setelah mengisi form tersebut. Dan yang keenam ada undangan VCS. Modus terbaru ini adalah dengan cara melakukan video call sex atau VCS dari nomor yang tidak dikenal.
Tujuan dari pelaku ini adalah untuk memeras para korbannya. Biasanya para pelaku akan meminta bayaran atau uang kepada korban agar dimintai transfer agar bisa melanjutkan proses seperti untuk video call sex-nya. Biasanya para pelaku mengincar para korban yang tidak tahu atau gaptek terhadap teknologi. Dan yang terakhir dengan cara menggunakan kode QR. Metode terbaru ini sering digunakan adalah phishing atau kombinasi dari kode QR dan phishing. Pelaku akan memancing korban agar mendapatkan informasi dan detail pribadi mereka. Saat memindai kode QR, biasanya korban akan dibawa ke situs tertentu. Selain bisa menunjukkan pesan teks biasa, situs tersebut bisa melacak daftar aplikasi hingga alamat peta korban. Biasanya para pelaku memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mengarahkan calon korbannya ke situs web yang palsu. Mereka akan membuat orang sulit mendeteksi situs yang akan dikunjungi sebelum membuka web. Nantinya pelaku phishing akan mengelabui seseorang untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat HP-nya. Nantinya unduhan tersebut akan membahayakan HP milik korban. Langkah selanjutnya, para korban akan diminta memasukkan beberapa kredensial login. Informasi itu akan didapatkan oleh pelaku phishing. Kejahatan ini semakin masif karena kode QR bisa dibuat dengan mudah dan siapa saja. Seseorang bisa membuatnya bahkan tanpa keahlian khusus. Namun, ada cara untuk menghindari dari kejahatan phishing ini. Yang pasti adalah jangan percaya kode QR yang dipasang di tempat umum atau yang diberikan oleh orang yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Kalian juga bisa mengenali kode QR dengan tujuan kejahatan, karena biasanya para penipu akan meningkatkan rasa urgensinya dan kekhawatiran calon korbannya. Misalnya dengan menyertakan pertanyaan, pindah kode QR ini untuk memverifikasi identitas Anda atau mencegah penghapusan akun Anda. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa mengaktifkan autentikasi 2 perangkat pada tiap akun. Selain itu, jangan lupa untuk keluar dari perangkat atau device kalian setelah tidak digunakan lagi. Itulah 7 modus kejahatan digital di era sekarang yang menggunakan aplikasi terutama dan juga kode-kode QR tadi. Semoga kita bisa lebih berhati-hati terhadap tindakan kejahatan yang saat merajalela saat ini maksudnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.